Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini saya berada di sungai di daerah aliran Sungai Cikeas. Tempatnya namanya Ki Suci, Komunitas Iklim Sungai Cikeas. Saya bersama dengan pengelola lokasi ini dengan Bapak Hayu Prabowo yang sudah hampir 3 tahun mengelola tempat ini, dan tempatnya begitu indah, sejuk, dan siapapun yang belum pernah datang ke Sentul bisa mampir ke sini, karena kita orang tahunya Sentul ya Belanova atau SICC. Ternyata di dekat itu ada tempat yang indah sekali, dan kita akan berbincang-bincang dengan Pak Hayu apa dan bagaimana tempat ini yang ternyata sangat bermanfaat untuk banyak orang di wilayah terdekat. Lokasinya berada di sebelah kanan jalan tol Sentul kalau dari Jakarta, memutar di Belanova, kemudian arah Bogor dan lewat bawah jembatan, dan itulah menuju perumahan Azikro, dan ada di sebelah kiri. Silakan bagi yang belum mencobanya, dan dijamin akan mendapatkan inspirasi dan pengalaman baru. Oh ya, terima kasih. Tempat ini namanya Komunitas Iklim Sungai Cikeas di Sentul Bogor. Ini adalah atau disingkat Ki Suci. Jadi asal mulanya itu saya tinggal dekat sini, saya suka tanam pohon. Jadi kita bibit sendiri dan tanam sendiri. Dari 10 tahun lalu kita tanam-tanam aja sepanjang sungai ini gitu ya, supaya penghijauan dan ya supaya lebih nggak nahan longsor juga sih. Nah, tapi intinya kita tanam pohon buah. Jadi di sini kita bikin namanya food forest, jadi hutan pangan. Nah, selama perjalanan itu kita lihat di sini ada spot yang bagus karena ada suara air ya, curug pendek gitu. Nah, kita bikin tempat untuk pertanian tadinya, tapi lama-lama terus kemudian kita buat sebuah kayak saung ditujukan untuk ekowisata dan ekowisata. Nah, ini intinya kami ingin bahwa tempat ini untuk pemberdayaan masyarakat, baik itu melalui ekosistem restorasi atau restorasi ekosistem, di mana ekosistem yang kita betulkan di situ, karena sudah tempatnya sudah menarik, orang-orang pada datang sini. Nah, disitulah tempat pemberdayaan masyarakat. Jadi kita melakukan pendekatan secara ekologi ya, secara ekosistem, kemudian secara sosial bagi masyarakat, juga secara berbarengan. Karena masyarakat kalau cuma tanam pohon tanpa ada manfaat ekonominya, mereka juga ada sadar. Jadi sudah ada manfaat ekonominya, kita ada trekking, kita ada wisata, ada sedikit saung. Nah, setelah itu kita kembangkan terus untuk pengolahan sampah. Jadi kita ada binatang-binatang di sini, selain untuk juga untuk ekowisata, ekowisata ya, anak-anak itu bisa pegang-pegang binatang gitu, ada ayam, kelinci, ada ikan gitu. Itu juga kita gunakan mereka sebagai pengolah sampah gitu Pak. Nah, jadi awalnya hanya sebuah saung untuk istirahat gitu ya, kemudian berkembang dengan sendirinya begitu. Jadi awalnya saung untuk bikin pupuk sebetulnya. Oh, saung pupuk. Bikin pupuk untuk pertanian gitu, pupuk organik. Cuma terus berkembang menjadi saung untuk untuk pendidikan, dan sekarang saung untuk ada sedikit warung lah gitu. Ini sejak kapan berdirinya Pak? Jadi ini kita mulai 2,5 tahun yang lalu ya. Jadi awal tahun pertama itu ini ngatasi longsor pinggir sungai ini. Nah, setelah itu teratasi, kita baru nata landscape-nya yang di atasnya gitu. Semua atas biaya sendiri? Atas biaya sendiri Pak. Ini kan bagian dari pelestarian sungai ya? Iya. Apakah ada misalnya bantuan dari pengelola Cisadane Cikeas gitu, Provinsi Jawa Barat? Oh, nggak ada. Jadi sini kita sendiri aja, jadi Cikeas sendiri. Jadi ya sendiri aja, karena bisa warga sini dan kita bersama warga untuk bisa merawat dan memanfaatkan lahan bantaran sungai itu kita hijaukan gitu ya. Kita hijaukan, dan kemudian untuk menjadi sebuah ekowisata dan eduwisata gitu Pak. Orang yang datang ke sini itu kelompok usia berapa, dan mereka ngapain ke sini? Jadi kelompok macam-macam, ada yang anak-anak main-main, ada juga yang malah sekolah-sekolah udah kesini ya. Sekolah-sekolah sini mereka ada untuk edukasi mengenai lingkungan hidup, mengenai bagaimana bertani, bagaimana mengolah sampah, bagaimana menanam pohon, lebih pohon gitu. Dan juga kalau yang kantor-kantor itu banyak rapat gitu, ada rapat di alam, kemudian ada kemudian ada seminar-seminar juga di sini gitu, di alam gitu. Status lahan ini milik siapa? Ini lahan ini das,
daerah aliran sungai. daerah sungai. Jadi punya Negara. ya, Ya, sekarang makanya kita bersama dengan kelurahan. Jadi kelurahan Hmm. telah memberikan izin pada kita untuk bisa menata bantaran sungai ini. ada kontribusi yang diberikan ke kelurahan nggak? Kontribusinya belum ada karena belum untung. Oh. Jadi masih belum menutup biayanya gitu. Tapi selalu berbagi sih. Oh, selalu berbagi. Nah. Oke, kalau Bapak kemudian mendapatkan privilege khusus dari kelurahan itu karena apa? Oh, karena saya warga sini. Oh, warga di sini. Dan warga sini dan orang udah tahu bahwa saya puluhan tahun dan nanam pohon di sini dan dari sampai sekarang. Jadi udah ada ribuan pohon ditanam sendiri di sini. Oh, tapi suatu saat pemerintah mau menggunakan, ya Bapak tidak bisa ya. Gunakan untuk apa? Oh, nggak mungkin digunakan Enggak, ya? ya kan untuk penghijauan, kita juga penghijauan. Oh, kalau misalnya pemerintah ingin Ya nggak mungkin lah. meningkatkan apa namanya ya, fasilitas membangun lebih apa gitu untuk rafting dan lain sebagainya gitu. Misalnya seperti itu, nanti bentuknya kerjasama berarti ya. Kerjasama, tapi nggak mungkin pemerintah masih itu. Nggak mungkin. Justru pemerintah itu mendorong supaya kami pegiat sungai juga justru mendorong agar sungai itu dimanfaatkan seperti ini. Oh, Justru gitu. pemerintah mendorong, justru malah mereka memberikan subsidi. Nggak mungkin pemerintah ngelola sendiri termasuk Oke, pemuda. berarti pemerintah butuh Bapak begitu ya? Iya, jadi banyak komunitas kami sungai-sungai itu diberikan insentif supaya bisa dikelola seperti ini sehingga bisa bermanfaat. Oh, malah diberi Hijau. insentif? Iya, insentif. Bapak juga diberi? Oh, enggak, kalau saya enggak. Oh, Kalau saya yang lain gitu ya? Yang lain, teman-teman saya itu diberi insentif, diberi CSR gitu supaya sungainya itu dijaga gitu ya, tidak dibangun rumah gitu, permanen gitu. Kemudian juga dijaga gitu supaya tidak bisa hijau gitu, tidak longsor gitu. Bapak pernah mengajukan untuk bisa mendapatkan insentif itu? Belum sih, belum pernah. Karena semua masih tercover sendiri. Masih terkait sendiri. Kayaknya pusing juga nggak tahu jalurnya kemana gitu ya. Oke. Nah, berapa SDM yang mengelola di sini selain Sekarang Bapak? 10. Oh, 10. 10 orang. Lah, mereka digaji kan? Ya digaji. Oh, cukup dan bahkan sisa ya dari Ya alhamdulillah pokoknya dananya dari Allah lah gitu ya. Oh, gitu ya. Karena sesungguhnya sekarang pemerintah ada program ini hutan wakaf. Oh, gimana hutan wakaf itu gimana ceritakan? Hutan wakaf itu adalah ini dengan Azikro punya tanah wakaf 20 hektar. Itu kami juga ini jadi tanah wakaf yang kosong itu dijadikan hutan gitu. Nah, itu Setelah menunggu sebelum dipakai untuk ya apapun itu. Jadi kebanyakan tanah itu kosong gitu. Nah, itu jadikan hutan, namanya hutan wakaf. Nah, sekarang apalagi tanah wakaf kita cuma 3M. Makam, masjid sama madrasah. Itu semuanya wakaf itu, tanah wakaf itu kan cost center. Nah, sekarang bagaimana jadi profit center itu salah satunya adalah kalau kisah wakaf itu pertama Umar bin Khattab itu adalah dia punya kebun gitu ya, diwakafkan. Tapi kata Rasulullah bukan kebunnya diwakafkan tapi hasilnya dimanfaatkan. Nah, sama juga di tanah wakaf juga gitu. Produktivitas tanah wakaf itu tidak hanya untuk usaha bikin ruko itu, tapi bisa dijadikan hutan, manfaatnya diberikan. Sama juga tanah wakaf ini ya, tanah lahan negara ini kita Das ini kan juga sudah kerjasama, ada diskusi dengan perhutani, dengan hutan sosial, dan itu bisa dimanfaatkan dengan menggunakan dana wakaf, namanya wakaf untuk hutan. Jadi tanahnya tanah negara tapi hasilnya adalah diwakafkan, hasil daripada kegiatan-kegiatan. dalam konteks ini diwakafkan untuk siapa, Pak? Oh, masyarakat sini kan, masyarakat sini banyak miskin. Oh. Jadi kegiatan sosial, kegiatan edukasi, kegiatan macam-macam. Jadi intinya adalah penerima manfaatkan mereka. Gitu. Nah, jadi tapi belum, kita masih biaya sendiri ya. Nah, jadi bagian dari wakaf itu adalah seperti itu. Jadi intinya bahwa hasilnya itu untuk masyarakat sekitar. Gitu. Dengan itu. Oke, saya lihat ada media luar negeri yang pernah meliput ke sini ya, Pak. Tentang apa itu, Pak? Tentang Green Muslim, sebenarnya gerakan Green Muslim. Green Muslim. Jadi gerakan orang-orang Muslim itu melakukan kegiatan. Ini sore ini ada lagi nih dari Amsterdam. Oh, apa TV? Dia dari Universitas Amsterdam ke sini. Dia melihat dia Green Islam juga. Green Islam, Eko Islam dia. Eko Islam. Nah itu seperti apa? Udah sering Pak di sini ada New York Times, ada dari Perancis, ada dari Inggris, dari Amerika juga sini, gitu. Dari Amerika tuh ada urban farming sana dengan Amerika gitu. Kemudian dari Amsterdam, dari Inggris kemarin WWF UK juga ke sini.
Dia ingin melihat Oh, bagaimana sekarang kita banyak hutan kita yang gundul tuh, bagaimana mekanisme tadi wakaf untuk hutan itu bisa digunakan untuk restorasi hutan-hutan kita yang rusak gitu. Termasuk karang laut itu juga bisa gitu. oke. Jadi beberapa negara Eropa tadi dan Amerika itu tidak hanya media, tapi LSM juga itu ya. Iya, LSM NGO ya. karena bagaimana sih sebenarnya dana wakaf kita yang besar itu 180 triliun per tahun itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan lingkungan hidup. Di mana memang contoh dari para sahabat itu pertama tadi kebun kurma, yang kedua adalah air Utsman bin Affan, sumur air itu kegiatan. Jadi wakaf itu nature based wakaf sebetulnya. Jadi wakaf itu untuk nature sebetulnya. Nah itu kita pengen menggali lebih jauh, makanya dari teman-teman atau juga dari Kemenak itu meluncurkan namanya program hutan wakaf. Oke, dari beberapa yang dari luar negeri itu apa pertanyaan yang paling mendasar, Pak? Atau yang ingin digali oleh mereka apa? Bagaimana ajaran Islam itu kemudian diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana gitu. Nah itu masih sedikit, kadang-kadang itu aktivis lingkungan hidup kan cuma ngomong-ngomong aja gitu. Sekarang aplikasinya sebenarnya seperti apa sih? Implementasinya juga ya. Implementasinya secara real. Dan kenapa misalnya saya olah sampah gitu. Sampah itu saya sedekah sebetulnya. Karena kita dilarang berbuat mubazir sebenarnya. Sebenarnya ada konsep-konsep tertentu yang diaplikasikan di sini. Jadi saya berikan sampah pada ayam atau pada ikan itu bukan semata-mata cuma bersihin sampah, tapi ada motif-motif bahwa kita dilarang untuk membuang makanan yang masih bisa digunakan. Itu perbuatan tabzir dan israf, berbuat mubazir, sia-sia dan berlebihan itu dilarang. Nah disinilah letaknya anak-anak itu ada tadabur alam, program tadabur alam juga sini. Itu diajarin bagaimana kita mencintai alam dan bagaimana kita anak-anak itu tahu bahwa beras itu prosesnya itu 6 bulan gitu. Jadi kalau Anda membuang beras, satu biji nasi Anda membuang berkah 6 bulan gitu. Harus nunggu 6 bulan lagi baru dapat. Gitu. Oke. Jadi konsep-konsep itu sebenarnya yang mereka ingin tahu, kenapa kok mau motivasi seperti ini? Karena motivasinya bukan uang, motivasinya adalah ibadah gitu. Nah itu dia pengen lihat tuh mekanisme konsep berpikirnya gitu. Berarti Bapak mendatangkan banyak pembicara dari luar ya? Atau Bapak sendiri yang memberi materi? Saya memberikan materi pada mereka. Saya sebagai National Facilitator Interfaith Rainforest Initiative dari 5 negara, Indonesia, Kongo, Peru, Kolombia, dan Brazil. Ini ya, jadi saya sebagai National Facilitator yang jaga hutan gitu. Jadi memang ini prakteknya. Jadi kita udah internasional sini. Pusatnya di mana itu, Pak? Pusatnya di UNEP di Amerika, tapi ini kan global, jadi ada dari Amerika, ada dari Norway gitu. Berarti dapat dana juga dari sana? Kalau di sini enggak, itu untuk kegiatan-kegiatan interfaith gitu. Iya. Kalau sini pribadi. Oke, jadi intinya semua das sungai di Indonesia ini boleh dimanfaatkan seperti ini, Pak ya? Iya, intinya, dan itu harus dirawat. diberitahu masyarakatnya. Kadang-kadang kan orang takut untuk melakukan pemanfaatan sungai-sungai Iya, itu. sebenarnya banyak aktivis sungai itu melakukan itu juga. Bukan takut, Pak. Duitnya mahal sekali. Dan Iya. terutama untuk bagaimana menjaga longsor. Jadi tidak hanya uang, ada technical, ada passion gitu, ada technical skill juga, nggak sembarangan. Iya. Ada uang Ada bisa. ilmunya juga. Oh iya. Jadi kayak campuran gitu loh. Iya, betul. Ada teman-teman juga yang memang udah puluhan tahun, saya juga udah puluhan tahun gitu, Iya. bukan sesuatu yang ujuk-ujuk datang, Betul. harus ada passion Iya. dan orang-orang tadi yang memang dekat sungai gitu. Kebetulan saya dekat Azikro dekat sungai gitu. Iya. Dan Bapak menikmati sekali ya profesi ini ya. Iya, Apa profesi atau apa ya? Hobi ya? Ya, hobi lah. Antara Iya. tuntutan ini batin juga ya, ingin menerapkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Iya, Islam rahmatan lil alamin seperti apa. Gitu ya. Jadi betul-betul sudah menyatu dengan jiwa Bapak ya. Iya, kira-kira Makanya gitu meskipun lah. rugi, saya nggak tahu rugi atau enggak. Enggak, katanya gini, kalau bisnis dengan Allah tuh nggak pernah rugi. Oh, gitu. Gitu. Jadi Iya. percaya aja gitu. Kemudian saya pengurus pesantren mana untung, tapi kalau dijalanin ya nggak mati gitu. Tapi nggak akan kaya juga. Tapi nggak bakal mati. Nah, itu udah pada level itu tuh di batas antara iya sama enggak gitu. Percaya apa nggak, bisa apa enggak. Nah itu situ harus percaya, dari situ level itu udah di level situ tuh, di level antara
iya atau enggak gitu. Ya, Percaya Pak. sama enggak gitu. Ya. Pak, pesan untuk publik supaya mereka yang belum tahu setelah video ini kita sebar, kemudian orang datang ke sini tidak hanya sekedar mendapatkan suasana lain, tapi mendapatkan ilmu ya, Iya. ilmu tentang agama, tentang pelestarian, tentang CSR dan lain sebagainya yang sudah dilakukan Bapak selama 2,5 tahun ini, Pak. Oh, jadi intinya itu ke depan ini adalah tantangan kita itu di perubahan iklim ya. Jadi kalau kita lihat World Economic Forum itu 10 dari 5 tantangan 5 dari 10 tantangan ekonomi itu adalah karena perubahan iklim. Nah, itu di paling atasnya. Di sinilah letaknya anak-anak muda itu, dan kita semua harus siap ke depan. Makanya kita ke edukasi itu sebenarnya anak-anak muda ini harus siap ke depan itu, kehidupan mereka akan lebih sulit, air akan lebih sulit, pangan akan lebih sulit gitu ya. Dan kemudian skill mereka juga sekarang ini terhadap pertanian, terhadap peternakan itu sangat rendah gitu ya. Dan juga bumi kita kayak nggak dirawat, seolah-olah makan dan minum itu selalu ada, padahal ke depan itu nggak selalu begitu. Nah ini kita harus jadi intinya di sini kita orang kalau ke sini itu akan mendapatkan life skill ya. Tidak hanya itu, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di situasi bumi yang berbeda dari apa yang sebelumnya. Nah ini yang semua harus tahu gitu ya. Dan di sinilah letaknya. Nah itu salah satu ambisi utama kenapa kita edukasi gitu ya. Kenapa kita ingin merawat itu semua, karena kenapa kita bikin juga food forest itu adalah seperti itu kira-kira gitu, Pak. Boleh nggak dibocorin, Pak? Berapa biayanya habis Oh sampai hari tahu, ini? saya nggak pernah ngitung. Nggak boleh ya? Nggak, saya nggak pernah ngitung. Karena bisnis dengan Allah ya. Nggak boleh dihitung. Nggak Kalau boleh dihitung dihitung. mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Terima kasih, Hayu. Mas. Ya.